Assalamualaikum sahabat Alsa, ketemu lagi di video kali ini dengan judul Persiapan Umroh Mandiri 2025, 11 hal penting yang perlu dipelajari untuk umroh mandiri. Tahukah kamu, ada lebih 3 juta muslim setiap tahunnya melakukan umroh, dan tahun 2025 ini diperkirakan menjadi yang salah satu yang paling ramai. Dalam video ini akan mempelajari 11 hal penting yang perlu Anda ketahui atau pelajari untuk mempersiapkan umroh mandiri pada tahun 2025 guna memastikan pengalaman ibadah umroh lancar dan memuaskan. Banyak orang yang belum berani atau merasa kewalahan saat merencanakan umroh mandiri, mulai dari logistik perjalanan hingga persiapan rohani, sehingga penting untuk mengatasi tantangan ini sejak dini. Kita akan mengupas tuntas 11 tips tersebut, termasuk syarat visa, perlengkapan berkemas, persiapan rohani, dan menjelajahi tempat suci di Mekah dan Madinah nanti. Hal yang paling penting dalam mempersiapkan umroh ini adalah niat yang benar dan juga selalu berdoa untuk kelancaran perjalanan umroh. Oke, langsung saja. Berikut 11 hal yang perlu Anda pelajari atau Anda pahami untuk melaksanakan umroh mandiri di tahun 2025 ini. Oke, hal pertama yang perlu Anda pelajari atau Anda pahami yaitu tentang membuat paspor. Paspor ini masih berlaku hingga 10 tahun. Jadi kita bisa membuat paspor ini melalui aplikasi M-Paspor. Itu biayanya itu sekitar 350.000. Nah, paspor ini sebaiknya kita buat pertama kali, dan untuk umroh mandiri sebaiknya ketika mengajukan aplikasi mengajukan aplikasi paspor, sebaiknya nggak usah memilih untuk keperluan umroh, karena ketika kita memilih keperluan umroh saat mengajukan paspor, maka harus ada namanya surat jaminan dari travel. Sedangkan kita umroh mandiri mungkin saat ini belum tahu nih mau pakai travel apa, dan ya pastinya kita nggak pakai travel ya. Ya intinya kan kita nggak pakai travel ya, kita sendiri ya, kita pesan tiket sendiri, pesan tiket hotel sendiri. Nah, jadi sebaiknya ketika kita mengajukan paspor, kita pilihnya yang untuk lainnya atau untuk jalan-jalan ya, misalnya jalan ke Singapura dan lainnya. Oke, hal yang kedua yang perlu kita pahami atau kita pelajari yaitu tentang membeli tiket. Nah, membeli tiket ini agar dapat tiket yang murah, sebaiknya dari jauh-jauh hari memesannya. Nah, tiket yang murah itu biasanya di sekitaran PP 10 juta rupiah ya. Jadi 10 juta rupiah untuk pulang pergi. Ada juga yang di bawah itu, tapi khawatirnya banyak transitnya, atau juga mungkin kalau lagi promo. Cuman kalau lagi promo itu sangat jarang ya, sangat jarang adanya. Tapi kalau untuk 10 juta PP ini lumayan banyak ya. Nah, ketika kita memilih tiket itu kita harus melihat jumlah transitnya ya, jadi jangan terlalu banyak transit. Kemudian juga maskapainya. Kalau maskapainya misalnya transitnya di India atau mungkin tempat lainnya, nah kita harus pahami apakah tempat di situ bagus apa enggak ya. Nah, kalau dari saya sarannya ya kita bisa pakai Scoot Airlines ya, itu transit di Singapura, atau mungkin seperti Qatar, Etihad dan lainnya ya. Nah, kalau saya kemarin untuk berangkat saya pilih Scoot Airlines pilihannya karena transit di Singapura. Bayangan saya di Singapura masih banyak yang bisa bahasa Indonesia ya. Bagi yang nggak yakin kalau misalnya transit di Etihad atau mungkin transit di Doha atau mungkin Abu Dhabi ya, khawatir nanti di sana jarang yang bisa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris pun juga jarang. Nah, kalau kita transit di Singapura masih banyak. Nah, kita di situ juga harus lihat yang penting di tiket itu, yaitu apakah tiket itu bisa di reschedule atau mungkin bisa
atau bisa di refund. Nah, itu penting kita lihat ketika kita ngorder tiket, apakah tiket itu bisa di reschedule atau di refund. Nah, sebaiknya pilih tiket yang bisa di reschedule atau refund. Nah, kalaupun nanti tiket pesawat itu nggak bisa dipilih, hanya nggak ada yang bisa di reschedule, di refund, nah kita kalau bisa juga kalau kita order di aplikasi Traveloka itu ada pilihan tuh, jaminan kalau misalnya ada reschedule atau refund karena hal-hal yang penting atau mendesak, nah itu kita bisa dapat asuransi penggantian. Atau kalau misalnya nggak mau pakai asuransi, bisa kita lihat juga tuh harga asuransinya berapa, kemudian kita sedekahkan dengan sejumlah harga asuransi tersebut ke anak panti asuhan dan minta doakan agar umroh kita lancar. Nah, kalau saya kemarin saya pilih yang bisa reschedule dan refund semua. Oke, jadi itu hal penting ketika kita beli tiket. Pertama kita melihat tempat transitnya. Kalau kita pakai pesawat yang transit, kalau pesawat yang tidak transit itu biasanya hanya dua, yaitu Garuda dan Saudi Airlines. Oh iya, satu lagi ada Lion Air ya teman-teman. Nah, biasanya itu harganya sudah cukup tinggi ya, mungkin sekitar 13 juta atau 15 juta PP. Bagi yang nggak mau ribet untuk transit, bisa pilih dua pesawat tersebut. Atau mungkin yang murah bisa Lion Air, tapi kemarin waktu saya cari-cari tiket nggak ada yang ketemu rute Lion Air ya. Tapi kalau mau yang murah ya bisa pakai yang transit. Yang di transit ketika itu yang perlu kita lihat ya, pertama bandaranya dan juga lama transitnya teman-teman ya. Kalau lama transit itu sekitar 4 jam itu termasuk pas ya teman-teman, nggak terlalu lama. Tapi kalau misalnya sampai 10 jam 12 jam itu terlalu lama. Jadi 4 jam atau 5 jam itu masih nggak terasa ya, karena ketika di bandara itu kita turun kemudian pindah gerbang itu nggak terasa aja 4 jam ya. Jadi kita bisa istirahat juga di bandara tersebut sekitar jam atau 1 jam setengah. Kemudian juga kita lihat fasilitas dari tiket tersebut, misalnya bisa di refund, reschedule, bagasinya berapa, dan juga apakah dapat makan. Oke, yang ketiga yang perlu kita pelajarin yaitu tentang hotel. Nah, kalau untuk berdua ya mungkin agak mudah ya untuk mencari hotelnya, tapi kalau kita bareng anak-anak ya mungkin berlima, nah itu kita harus cari hotel yang satu kamarnya 5 tempat tidur kalau misalnya nggak mau berpisah. Nah, itu ketika kita ngorder di aplikasi atau contohnya di Traveloka, itu langsung saja kita pilih misalnya 2 dewasa dan 3 anak. Nah, itu biasanya nanti akan dicari room yang sesuai dengan pesanan kita. Nah, kemudian kita cek kembali tuh roomnya dan pastikan kembali apakah benar di situ ada tempat tidurnya sebanyak 5 atau mungkin lebih. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita ngorder hotel, kita harus pastikan bahwa jumlah tempat tidurnya sesuai dengan jumlah tim kita atau jumlah orang kita yang akan berangkat. Kemudian hal penting juga perlu dicek apakah bisa di refund atau mungkin di reschedule tiket tersebut. Oh ya, hal penting satu lagi yang perlu kita perhatikan ketika order hotel yaitu lokasi hotel tersebut. Nah, biasanya kalau di Madinah atau Mekah itu makin dekat hotelnya makin mahal. Nah, kalau misalnya di Madinah itu rata-rata hotelnya dekat-dekat ya teman-teman. Jadi walaupun jaraknya agak jauh pun itu biasanya nggak terlalu jauh ya. Kalau Mekah itu ya terasa banget karena hotelnya yang dekat itu yang hotel-hotel mahal-mahal itu kalau di Mekah. Oke, selanjutnya yang keempat yang perlu kita pelajari yaitu mengorder visa. Nah, pengalaman saya ketika order visa ini biasanya orang yang akan bikin visa itu akan minta pertama paspor, yang kedua tiket PP kita, tiket pulang pergi, dan juga kode bookingan hotel kita ketika di sana.
Nah, itu hal penting yang akan mereka minta. Kenapa? Karena nanti hotel tempat kita menginap itu menjadi tempat referensi di Sisko Patuhnya. Jadi pertama kita harus punya tiket PP yang udah kita order tadi di aplikasi, dan juga kita harus sudah punya bookingan hotel ketika di sana. Nah, nanti dengan syarat tersebutlah kita ajukan visa. Kita mengajukan visa ke orang yang membuat visa kita. Nah, untuk membuat visa ini kita bisa cari di kenalan travel atau mungkin di searching di internet ya teman-teman. Nah, biasanya ketika kita ngorder visa itu sudah sepaket dengan namanya Sisko Patuh dan Tasreh. Sisko Patuh itu intinya sebagai kita sudah terdaftar di kementerian untuk melaksanakan umroh. Jadi umroh kita ini walaupun umroh mandiri tapi resmi karena diketahui oleh pemerintah. Nah, kemudian juga kita akan dapat Tasreh. Nah, cuma kalau Tasreh ini bisa dapat bisa enggak ya teman-teman, tergantung antrian di Raudah. Jadi Tasreh ini adalah izin untuk masuk ke Raudah. Kita juga bisa selain pakai Tasreh untuk masuk Raudah bisa pakai aplikasi Nusuk. Nah, jadi itu yang kelima ya untuk Sisko Patuh. Tujuannya kita dapat Sisko Patuh agar umroh mandiri kita ini resmi, dan ketika terjadi apa-apa kita di sana kita bisa minta bantuan KBRI ya sebagai umroh yang terdaftar. Kemudian hal keenam yang perlu kita pelajari yaitu transportasi di sana. Nah, kita harus benar-benar pahami bagaimana transportasi untuk dari misalnya ketika mendarat di Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah, misalnya kita mau Madinah dulu, atau dari Jeddah ke Mekah, misalnya kita mau ke Mekah dulu. Nah, biasa dari tim yang bikin visa juga minta ini nih, bahwa kita udah kepastian atau rencana makai sarana apa atau transportasi apa nanti dari unit tersebut, sehingga kita nggak terkatung-katung di sana atau bingung di sana ya. Jadi kita udah mempersiapkan semuanya. Nah, kemarin kalau kami karena mampir di Jeddah, turunnya di Jeddah, kemudian kami ke Madinah dulu. Nah, Jeddah Madinah karena kami berlima agar lebih hemat, kami order taksi dengan mengontak orangnya terlebih dahulu, minta jemput jam segini sesuai dengan tiket kita. Nah, itu untuk biayanya bisa nanti dilihat di video saya satu lagi. Kemudian juga dengan taksi di perusahaan yang sama juga kami untuk dari Madinah ke Mekahnya, kemudian juga untuk jalan dari Mekah ke Jeddahnya kembali juga kami pakai taksi yang sama. Nah, kalau untuk yang ziarahnya ya atau jalan-jalannya di Madinah, nah kalau ziarah di Madinah teman-teman bisa nanti pakai ada bis tingkat di sana ya. Jadi bis tingkat itu kita akan mengelilingi kota Madinah dan berhenti di beberapa titik. Itu bayarannya sekitar 80 rial ya, atau kalau berlima itu bisa lebih hemat yaitu di 200 rial. Nah, kemarin kami pakai bis itu untuk keliling Madinah. Kita bisa melihat Masjid Kuba, kemudian juga riwayat-riwayat tempat-tempat ziarah dan juga tempat-tempat bersejarah ya ketika perjuangan Nabi Muhammad dahulu. Nah, untuk di Mekah kita untuk ziarah bisa pakai taksi yang di sana ya. Bisa taksi di sana. Kita bisa ngorder taksinya pakai Karim. Nah, jadi teman-teman tinggal tentuin mau jalan-jalannya atau rutenya kemana aja, tempat-tempat menarik di Mekah. Nah, nanti tinggal di Karim itu kita pesan aja di sana. Jadi pesan taksi pakai Karim itu menurut saya lebih aman dibanding kita nyetopin taksi-taksi bebas di sana. Ya, sekedar info ya teman-teman, di Mekah itu banyak banget taksi ya, dan enaknya ya kita pakai taksi yang Karim itu. Rata-rata kalau pengalaman saya pakai taksi yang Karim, drivernya itu lebih ramah ya,
lebih ramah. Nah, pengalaman pakai yang taksi nyetopin sendiri atau langsung booking itu kadang dapat yang kurang ramah atau mungkin bawa mobilnya ugal-ugalan. Nah, hal yang ketujuh yang perlu disiapkan yaitu ilmu bagaimana cara melakukan umroh, mulai dari mikot, tawaf, sa'i hingga tahallul. Nah, itu teman-teman bisa beli buku ya, baca buku panduan umroh ya, buku panduan umroh atau haji. Nah, sebaiknya itu teman-teman beli yang bisa digantung di leher itu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Dan juga buku lainnya ya. Jadi jangan sampai kita ketika sampai di Madinah, di Mekah ya, bingung mau ngapain. Ya, padahal banyak hal-hal sunnah yang bisa kita kerjain, sehingga di dalam Masjid Nabawi itu kita bisa non-stop beribadah ya. Begitu juga ketika di masjid ketika di Mekah juga kita bisa beribadah non-stop ya, mulai dari sholat sunnah, sholat duha, kemudian sholat jenazah, kemudian sholat tahajud ya, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita umroh, dan sangat ruginya kalau kita nggak melaksanakannya ketika di sana. Jadi sebaiknya cari buku-buku tentang ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di Mekah dan Madinah, dan juga untuk tata cara umrohnya kita beli buku panduan praktis untuk ibadah umroh atau haji. Itu hal yang ketujuh ya, harus teman-teman persiapin, yaitu ilmu bagaimana cara melakukan umroh dan juga ibadah selama di sana. Kemudian hal yang ke-8 yang perlu kita siapkan yaitu vaksin meningitis. Nah, vaksin meningitis ini berlakunya lama dan paling lambat itu 2 minggu sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman sebaiknya vaksin secepatnya aja, nggak usah nunggu sebulan sebelum berangkat atau 2 minggu sebelum berangkat. Kenapa? Karena kita kalau sebulan sebelum berangkat, khawatirnya itu yang namanya buku kuning sebagai sertifikat vaksin itu mungkin lagi habis atau mungkin antrian lagi banyak. Ya mending kita dari jauh-jauh hari. Nah, pengalaman saya kemarin ketika saya vaksin sebulan sebelum berangkatnya, itu yang harganya normal ya, kalau harga dari pemerintah itu kan hanya 350.000 ya untuk sekali vaksin. Nah, itu ternyata lagi kosong kartu vaksinnya dan diprioritaskan yang sudah mau mendekati berangkat, sehingga saya akhirnya ke vaksinnya di rumah sakit swasta itu kena di 425.000. Nah, jadi teman-teman kalau mau vaksin ya secepatnya aja, dan vaksin itu juga nggak sakit ya, pengalaman saya ya. Anak-anak saya pun juga ketika disuntik vaksin juga nggak ada yang nangis ya. Nanti saya share video tentang kami melaksanakan vaksin di rumah sakit. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel kami ya teman-teman, untuk dapat info menarik lainnya. Oke, yang ke-9 yaitu mempersiapkan perlengkapan ibadah dan pakaian. Nah, yang perlu kita siapkan pertama koper ya. Koper kalau misalnya berlima ya, koper itu paling sedang itu ukuran 28 in. Ya, karena kalau 28 in itu biasanya kalau penuh itu di beratnya 25 kilo. Nah, biasanya batas maksimal berat di maskapai luar negeri itu 25 kilo per orang. Jadi koper itu nggak boleh lebih dari 25 kilo beratnya per koper ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai koper yang misalnya 32 in, nah itu bisa sampai 30 kilo. Nah, kita bisa kena cas nanti. Jadi mending kita pakai koper yang 28 in atau mungkin 24 in ya. Nah, itu kita bisa koper tersebut. Nah, kemudian kita bawa ini juga ya, ihramnya jangan lupa pakaian ihram. Kalau menurut saya sih minimal 2 ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita mau tawaf di Mekah, nah itu kalau mau masuk ke dekat Baitullahnya itu kita harus pakai baju ihram teman-teman.
Kalau kita nggak pakai baju ihram, maka kita tawafnya di lantai atas. Nah, jadi teman-teman sebaiknya kita bawa minimal 2 sehingga bisa dipakai beberapa kali dan kita bisa tawaf beberapa kali di dekat Baitullah langsung. Kemudian yang perlu dibawa juga kalau menurut saya sih ya, kalau kita bawa anak-anak itu kita bawa magicom ya teman-teman, magicom untuk masak nasi. Karena apa? Karena kalau nasi di sana kan rata-rata nasi biryani ya, nasi lain ya, beda dengan nasi kita. Jadi kita bawa magicom dan bawa beras sendiri. Dan kalaupun ada di sana yang menu Indonesia, nah biasanya menu Indonesia itu lebih mahal karena jatuhnya kan di sana jadi menu luar negeri ya. Kalau menu-menu yang Arabnya lebih murah gitu. Ke Jasinpo aja bakso saja harganya di situ 30 rial, itu berarti sekitar 120.000 teman-teman. Oke, mungkin perlengkapan lainnya yang perlu disiapkan, kita lihat kita di musim apa ya. Kalau musim dingin sebaiknya kita bawa jaket ya teman-teman, dan siapkan juga mungkin jas hujan, tapi jarang ya hujan, tapi ya siap-siap saja. Yang pasti ya jaket kita bawa. Dan juga kami bawa juga mesin press, karena kita bawa jaket, kita bawa mesin press sehingga space di kopernya nggak makan banyak. Jadi ihram, jaket itu kami press pakai mesin press sehingga dia nggak banyak makan tempat. Kalau nggak di press mungkin satu ihram itu bisa penuh kopernya, bahkan ya bisa penuh dengan banyak makan space ya untuk pakaian ihram tersebut, apalagi tambah jaket kalau kita berangkat di musim dingin. Jadi sebaiknya bawa mesin press juga nih ya, dan dengan plastiknya juga untuk nanti berangkat kita press, pulang nanti kita press lagi pakaian tersebut. Itu untuk ke-9 mempersiapkan perlengkapan ibadah dan pakaian. Yang ke-10 yaitu persiapan fisik teman-teman ya. Kita biasakan olahraga jalan kaki minimal mungkin 1 kilo per hari, bisa sebulan sebelum keberangkatan, sehingga nggak kaget ya, karena kita ketika ibadah tersebut di Mekah dan Madinah banyak banget namanya jalan kaki. Kemudian yang ke-11 hal penting yaitu membuat schedule perjalanan ya, mulai dari ya schedule perjalanan kalau bisa dibuat sedetail mungkin dan dijelaskan juga transportasinya apa. Nah, nanti mungkin akan saya share video tentang bagaimana membuat schedule perjalanan versi Arsa Family. Makanya tapi mohon bantuan subscribe dan juga komen di bawah kalau misalnya teman-teman ingin diminta dibuatkan contoh schedule perjalanan yang kami buat. Jadi mungkin teman-teman bisa mencontoh schedule kami atau mungkin bisa modifikasi schedule yang kami buat. Kalau mau mohon komen di bawah, atau mungkin ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami sehingga tidak ketinggalan penjelasan lainnya. Oke, ingat yang pertama mungkin itu yang 11 hal yang perlu dipelajarin, tapi yang poin penting yang perlu saya sampaikan yaitu niat kita ketika untuk melaksanakan umroh ini kita perbaiki bahwa kita untuk ibadah ya, bukan untuk pamer atau lainnya. Dan jangan lupa juga untuk berdoa terus kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan jangan lupa kita juga sedekah, minta doa kepada anak-anak yatim piatu dan lainnya ya, karena hal itu sangat penting ya. Pengalaman kami ketika umroh bener-bener alhamdulillah kemarin itu lancar banget ya, padahal setahu saya ketika di bulan Januari kemarin itu sempat banyak travel yang tidak kebagian hotel ya teman-teman, tidak kebagian hotel. Jadi saya nggak tahu juga bagaimana sistem mereka mengorder ya. Jadi hotel yang mereka booking itu dialihkan ke yang lain gitu. Nah, kalau kami kan pakai aplikasi dan udah kita confirm juga sebelum berangkat ke aplikasi tersebut bahwa orderan kami
aman gitu. Nah, jadi teman-teman ya, walaupun pakai travel pun ternyata potensi juga nih ya, kita bisa nggak dapat hotel ya. Bahkan umroh mandiri ya lebih aman juga nih kalau kita mengordernya di aplikasi yang sudah kita pakai, yang sudah kita percaya ya. Oke, demikian ya 11 tip. Semoga dengan 11 tip ini bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda untuk umroh mandiri. Oke, perbaiki niat Anda dan Anda akan berjalan di jalur yang benar menuju pengalaman umroh yang memuaskan. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk berbagi pemikiran atau pertanyaan Anda tentang umroh mandiri. Dan lihat video saya lainnya, lebih banyak tips perjalanan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.